Jadi organisasi, apa sih itu organisasi? Jadi organisasi itu diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak-pihak tertentu. Jadi kita kalau mau buat organisasi ya ini dua atau lebih orang itu sudah bisa kita buat organisasi. Hanya organisasi apa dulu ini? Kalau untuk organisasi yang sah ya, yang sampai didaftarkan di Kemenkumham seperti organisasi payung itu ya ada syarat-syaratnya. Tapi kalau organisasi mungkin organisasi belajar ya, yang ini memiliki satu tujuan itu sudah dikatakan organisasi, organisasi sepak bola, kumpul-kumpul begitu, tapi ada tujuannya, yang mana tujuannya itu ingin dicapai bersama dalam organisasi tersebut dengan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian organisasi terbagi dua, ini untuk kampus ya. Yang pertama internal kampus, kemudian yang kedua eksternal. Di di kampus TIMIK Satu Kendari, organisasi yang sudah ada internalnya itu yaitu yang pertama BEM STIMIK Satu Kendari, kemudian yang kedua MPM STIMIK Satu Kendari. Adapun yang eksternal ya, yang sudah yang ada ya sudah kita lihat, dan di BEM sendiri itu sudah ada yang masuk juga organisasi kampus eksternal, yaitu Gemini dan HMI. Kemudian apa sih manfaat dari organisasi itu? Mengapa kita harus masuk organisasi, apa manfaatnya? Jadi manfaat organisasi yang pertama yaitu melatih kepemimpinan kita. Kalau kita ikut organisasi, kepemimpinan kita itu akan terlatih. Jadi semua orang itu pasti akan menjadi pemimpin. Tidak ada yang tidak akan ingin jadi pemimpin, betul nggak? Nah, supaya kepemimpinan kita itu bisa terlatih, kita ikut organisasi. Kemudian yang kedua, melatih tanggung jawab kita. Kita diberi tanggung jawab, kita di situ bisa mengerjakan. Kemudian yang ketiga, melatih kerjasama tim, teamwork, dan mencari tim, mencari orang-orang yang sekiranya bisa masuk di organisasi kita. Kemudian yang keempat, mempelajari cara menyelesaikan masalah dan mengeksekusi masalah. Nah, itu adanya di organisasi seperti itu. Ketika ada masalah kita selesaikan, kemudian kita eksekusi supaya kenapa masalahnya itu masalah yang ini itu benar-benar telah selesai. Adapun kalau ada masalah yang selanjutnya kita selesaikan lagi, kemudian kita eksekusi. Yang kelima, melatih kemampuan komunikasi atau public speaking ya, dan pemikiran yang kritis. Jadi rata-rata orang yang mahir dalam berbicara di depan umum ya, berbicara di depan, bukan di depan umum saja, tapi mungkin berbicara seperti ini juga, membawakan seminar dan sebagainya, itu rata-rata ya dia ikut organisasi. Kalau ditanya kalau dia jago bicara itu pasti dia ikut organisasi, karena di organisasi dilatih kemampuan komunikasi. Dan rata-rata orang ikut organisasi itu pasti pemikirannya kritis-kritis. Jadi pemikiran kritis ya betul-betul pemikirannya itu ya kalau ada yang tidak disenangi, terus ada argumennya lagi, dia ungkapkan dengan pemikirannya itu supaya membenarkan sesuatu yang tadinya mungkin awalnya seperti ini, dengan pemikiran kritisnya itu bisa dibenarkan kesalahan itu sehingga betul-betul sesuai pas begitu. Itulah kalau menurut saya itu pemikiran kritis begitu. Kemudian yang keenam, melatih mempererat hubungan dengan orang lain ya. Kemudian mendapatkan relasi. Jadi adanya kita ikut organisasi itu, kita bisa mencari relasi dan bisa mendapatkan banyak relasi. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pengalaman baru. Dengan adanya organisasi itu kita bisa mendapatkan pengalaman baru. Beda kalau kita hanya kuliah. Kalau kuliah kan ya pengalamannya begitu. Semua orang pasti akan begitu, kalau masuk jam sekian, pulang jam sekian, itu kuliah. Tapi organisasi itu ada pengalaman yang kita dapatkan. Belum tentu kita masuk jam sekian, pulang jam sekian. Jadi adalah mungkin pengalaman yang bisa didapatkan gitu dengan ikut organisasi. Kemudian kita lanjut ya. Tujuan untuk berorganisasi. Apa sih tujuan dari berorganisasi itu? Nah,
Ini tujuan yang salah dalam berorganisasi. Ini tujuan yang salah. Kelihatan ya? Jadi ada ya orang yang ikut organisasi itu mungkin biar terkenal. Oh ini ketua MPM, bawa contoh, ketua keilmuan. Itu ada ikut organisasi begitu supaya dikatakan begitu. Itu adalah tujuan yang salah atau mindset yang salah. Yang kedua mungkin cari pasangan. Dengan mungkin jadi anggota BEM atau apa, anggota MPM atau ketua ini, sehingga mungkin dari kalangan mahasiswa-mahasiswi dilihat, wah ini mantap ini. Dan maksudnya dengan ikut organisasi begitu tujuannya salah, mungkin cari apa begitu. Ya ini ya, ini nggak bisa dijelaskan kan. Ya itulah tujuan yang salah seperti ini bisa dibaca ya. Tujuan salah mungkin ikut organisasi mungkin biar pengen terkenal, terus mungkin ya, mencari pasangan di organisasi itu. Kalau anak muda sekarang apa dia bilang? Mencari pacar begitu. Itu apa tujuan yang salah ikut organisasi. Kemudian yang ketiga, cari uang. Jadi ikut organisasi tujuannya untuk cari uang itu saya katakan salah. Kenapa saya katakan begini? Karena begini, banyak yang ikut organisasi-organisasi eksternal atau internal itu menggunakan organisasi eksternal itu untuk mencari uang ke pemerintah. Maksudnya dipakai proposal ini buat kegiatan ini padahal tidak sesuai dengan kegiatan yang dibuat. Nah, itu saya bilang apa tujuan yang salah. Adapun tujuan yang benar untuk ikut organisasi yang pertama yaitu belajar. Nah, jadi kita ikut organisasi itu tujuan kita untuk belajar yang tadi yang manfaat-manfaat itu, belajar leadership ya, belajar mungkin public speaking, terus belajar mencari relasi, terus apa lagi? Apa yang kita tidak ketahui, yang mungkin awalnya pendiam, belajar untuk menjadi tidak introvert. Nah itu ikut organisasi seperti itu. Jadi apa yang menjadi kelemahan kita pelajari di organisasi. Kemudian yang kedua cari relasi. Nah, adanya organisasi kita cari relasi sebanyak-banyaknya. Itu tujuan yang benar. Kemudian yang ketiga cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya di organisasi itu. Karena di organisasi itu banyak sekali pengalaman yang kita bisa dapat, bisa kita petik di situ. Karena di situ kebanyakan praktek. Kalau di kampus kan kuliah, kalau di organisasi itu kebanyakan kita mempraktek. Sehingga kita lebih banyak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan teori dan sebagainya, sehingga dengan kesalahan itu kita bisa belajar. Itu organisasi seperti itu. Jadi kita tidak diharuskan harus benar terus, tapi ya kita mencari kita belajar dari kesalahan supaya bisa menjadi lebih baik. Itu tujuan yang benar seperti itu. Yang pertama belajar, kemudian yang kedua cari relasi, kemudian yang ketiga kita cari pengalaman. Termasuk juga bagi adik-adik ya yang belum tahu mungkin apa itu belum tahu belajar membuat web, belajar membuat aplikasi Android dan sebagainya. Di kampus mungkin itu kan terbatas dari segi keilmuannya. Tapi kita belajarnya di organisasi. Ada organisasi startup Kendari, terus mungkin yang kita telah buat di keilmuan itu ada belajar web bersama, belajar Android, ya belajar IoT, kita belajar di situ. Jadi kalau ada kesalahan coding dan sebagainya, salah, kalau di kampus kan kita malu mau bertanya sama dosen. Kita bertanyalah sama yang sudah mahir-mahir situ. Karena kebetulan yang masuk di grup itu juga sudah ada yang kerja di startup Do Get Hair, yaitu Isrin dan Ian sudah masuk di situ. Jadi mereka itu sudah dikatakan sudah betul-betul sudah terjun di situ di dunia IT. Kemudian ada yang tidak ada tujuannya sama sekali. Karena ada tujuannya, akhirnya acuh tak acuh. Akhirnya acuh tak acuh tidak mau ikut organisasi, ya kan? Kemudian yang kedua malas masuk organisasi. Ngapain saya
masuk organisasi, bikin capek-capek saja. Nah, itu karena tidak ada tujuan. Kemudian yang ketiga, punya mindset bahwa organisasi itu bisa mengganggu kuliah. Nah, itu karena tidak ada tujuannya. Sementara tujuan kita ini yang dicamkan ini adalah tujuan kita, belajar, cari relasi, cari pengalaman. Kalau ada yang mungkin ada yang sudah masuk organisasi terus keluar, itu saya bilang karena ada tujuannya, sehingga dia acuh tak acuh, malas masuk organisasi dan punya mindset organisasi itu mengganggu kuliah. Padahal sebaliknya tidak. Jadi ini, tetapkan tujuan kita mau masuk organisasi apa. Kalau kita senang teknologi, ya masuklah di organisasi teknologi. Senang mungkin keagamaan, masuk di HMI. Senang dengan kebangsaan, ya masuk di HMI. Apa yang kita senangin gitu. Senang bongkar-bongkar motor, masuk di organisasi yang tukang-tukang bongkar motor. Kan di Facebook banyak ya, banyak itu grup-grup, kita masuk di situ, ya mereka juga sudah buat organisasi. Dan rata-rata ini banyak yang buat organisasi, seperti kayak di Sultra sendiri ya, ada namanya, mungkin bagi suku ada Tamalaki ya kan, Tamalaki, terus apa lagi, ada yang baru, HIPTI, kemarin baru dibuat ya, Himpunan Pengusaha Tolak Indonesia. Itu kalau yang senang mungkin berwirausaha bisa masuk di situ, kan itu organisasi yang aslinya dari Sulawesi juga, Sulawesi Tenggara. Nah itu, jadi kita ini tetapkan tujuan, kita mau masuk organisasi apa, agar kita mengetahui apa sih passion, ya maksudnya kesukaan kita, terus minat begitu, terus bakat. Nah, dengan kita ikut organisasi itu kita kan mengetahui apa passion, apa itu minat, apa bakat, itu kan kita tahu nanti di situ. Kalau Anda percaya bisa coba. Kalau mungkin masih kuliah normal begitu, kita masih belum tahu apa sih yang saya pengen, apa sih yang saya minati, apa sih yang menjadi bakat saya, apa sih yang menjadi pesan saya, itu kita belum tahu. Bahkan kita ada yang kuliah itu dari mungkin semester 1 sampai wisuda itu dia nggak mau tahu pasiennya, minatnya, bakatnya itu nggak tahu. Tapi rata-rata bisa ditanya sama Kakanda Metias ya, kalau masuk organisasi itu mungkin 1 tahun atau 5 bulan, itu pasti akan dia tahu passionnya apa, minatnya apa, bakatnya apa. Dia tuh cepat sekali untuk mengetahui. Nah itu. Kemudian ini ya, kalau ada ini permasalahannya kan ini punya mindset organisasi mengganggu kuliah, terus malas masuk organisasi acuh tak acuh. Permasalahannya itu pasti kan dari memanajemenkan waktu ya kan. Kita memanajemenkan waktu. Jadi ini permasalahannya. Jadi sini saya berikan tips, karena masalahnya sebenarnya ini karena banyak ya yang melapor begitu. Saya tidak bisa atur waktu kuliah gitu dan organisasi, saya tidak bisa hanya ikut karena banyak tugas. Nah, ini ada caranya untuk memanajemenkan waktu. Yang pertama, kita buat jadwal aktivitas kita. Ya, kita buat jadwal aktivitas kita. Jam sekian apa yang kita mau lakukan, jam sekian apa ada tugas atau apa, jam sekian supaya teratur begitu. Kita buat jadwal aktivitas kegiatan kita sehari-hari atau activity daily. Kalau kita sudah buat jadwal begitu, itu kan proses belajar ya. Kalau sudah terbiasa, walaupun tidak ada jadwal, itu akan terbiasa. Mungkin yang kita buatkan jadwal aktivitasnya bisa dibaca ya. Jadwal kuliah, organisasi, dan lain sebagainya, itu kita buatkan jadwal-jadwal kegiatan kita. Kemudian yang kedua, ini selesaikan pekerjaan saat itu juga, jangan menunda-nunda untuk mengerjakannya. Ini, jadi kalau umpama ada pekerjaan tugas dan sebagainya di organisasi juga begitu, kita langsung selesaikan. Kalau sudah selesaikan kan masih banyak waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan kegiatan yang lain. Kebanyakan kita itu kita menunda. Contohnya masuk tugas di hari ini,
kita tundanya mungkin besok begitu. Sehingga padahal besok itu ada lagi tugas kedua. Sehingga kalau kita selesaikan ini kan satu tugas selesai, besok tinggal satu lagi. Tapi kalau kita tidak selesaikan, ini tidak selesai, besok ada lagi tugas jadi 2, besok lagi jadi 3, besok jadi 4, jadi 5. Itulah yang membuat banyak mungkin yang ini punya tidak ada tujuan, bahwa menganggap bahwa organisasi itu mengganggu kuliah. Padahal sebenarnya kalau kita selesaikan waktu tersebut, di waktu tersebut insya Allah masih bisa kita laksanakan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini tips dari saya seperti ini. Kemudian ini yang terakhir ya, mengapa saya masuk organisasi? Ini pertanyaan ya, pertanyaan yang biasanya ada di benak adik-adik ya. Mengapa? Pasti banyak alasan ya. Mengapa saya lebih banyak santai-santai ya, mengapa saya masuk organisasi, mengapa saya tidak betul-betul manfaatkan waktu saya, itu pertanyaan mengapa. Terus mengapa tidak masuk organisasi, mengapa tidak mengatur waktu, mengapa tidak menyelesaikan pekerjaan, jangan nunda-nunda. Kalau tadi ini mengapa kita tidak buat jadwal, mengapa kita tidak menyelesaikan pekerjaan, terus mengapa tidak kita buat jadwal, mengapa tidak kita selesaikan pekerjaan saat itu supaya kita bisa ikut organisasi. Terus mengapa bukan saya ikut organisasi, mengapa bukan saya yang belajar di situ, cari pengalaman situ. Ini mengapa ini. Yang terakhir, mengapa bukan sekarang saya masuk organisasi sebelum menyesal, seperti yang dikatakan Ketua STIMIK tadi ya. Seandainya saya itu masih kuliah, saya akan ikut organisasi karena saking banyaknya pengalaman yang kita dapat. Saya saja mungkin menjadi ketua ini sudah 3 bulan. Berapa ya? 3 bulan ya? 4 bulan, sudah mau masuk ke 4 bulan ini. Itu saya rasa masih sedikit pengetahuan yang saya dapat, tapi banyak juga pengalaman yang saya dapat. Tapi itu saya bilang kayak masih pengen menambah terus begitu, menambah terus. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya berikan kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswa sekalian. Kemudian yang terakhir saya tutup ya. Inna fi yadi subhani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Ya mungkin cukup sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.